Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat para petani seluruh tanah air. Baik, pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bibit kelapa sawit yang ini berukuran bibit kelapa sawit berukuran umur 2 bulan. Ini alhamdulillah udah mulai membesar, udah terlihat batangnya udah mulai hijau. Ini tadi pagi, sorry teman-teman, saya lupa tunjukkan pada teman-teman bibit kelapa sawit saya ini hanya menggunakan 2 pupuk sementara ini. Yang pertama pupuk kotoran kambing, yang kedua pupuk dolomit. Nah, ini teman-teman bisa saya tunjukkan. Ini yang agak hijau ini pupuk dolomit, yaitu pupuk batuan dari letusan gunung berapi, dan itu bisa kita gunakan sebagai pupuk untuk mempercepat pertumbuhan bibit kelapa sawit. Setelah itu saya kasih pupuk kotoran kambing. Alhamdulillah saya juga di samping berkebun kelapa sawit, saya juga memelihara, alhamdulillah baru beberapa sekitaran 10 ekor kambing. Ini teman-teman bisa lihat batangnya cukup bagus, daunnya hijau tua, dan ini bisa dipastikan ini kelapa sawit yang nanti kalau besar insya Allah akan berbuah. Bisa dipastikan ini kelapa sawit yang jenis betina. Buat teman-teman yang mau belajar atau ada rezeki mau membeli kecambah kelapa sawit, kalau teman-teman baru belajar, saya menyarankan cari pupuk kandang seperti kotoran ayam, kotoran kambing, atau bekas-bekas kita membakar dihasilkan debu, ya kan. Jadi pupuknya walaupun pelan-pelan akan terus bertahap, dan itu beda dari pupuk kimia. Ini sahabat-sahabat bisa lihat, ini sudah terbukti bibitnya bagus, batang-batangnya bagus. Ini bibitnya udah lumayan besar. Maaf sahabat-sahabat sebelumnya, karena saya terkadang memposting kelapa sawit, kadang memposting pinang, kadang memposting ternak. Karena pada kebun saya ini, maklum, saya juga dulu pernah dapat motivasi, pernah dapat belajar. Jadi pada saat waktu dulu saya pernah berkunjung ke tempat teman yang bekerja di perusahaan besar, perusahaan PTPN, lokasi di Sembawa. Jadi di dalam kebun kelapa sawit itu terdapat separuh kebun karet, setelah itu kelapa sawit. Nah, di dalam kelapa sawitnya itu dipeliharanya beberapa ratusan ekor dari kambing, sapi. Nah, itu sebenarnya
berkesinambungan. Jadi kalau kita ada kebun sawit, kita sambil memelihara ternak seperti sapi, kambing, atau sejenis ternak kaki empat. Jadi yang pertama kita bisa mengurangi pemakaian racun yang untuk membunuh gulma-gulma. Dan itu bisa mengurangi kos atau pengeluaran kebun. Setelah itu dari kotoran-kotorannya itu bisa juga menambah keuntungan kita tanpa kita membeli lagi pupuk. Saya alhamdulillah udah saya buktikan, saya memelihara beberapa ekor kambing, dan alhamdulillah kebun saya sudah saya kurangi memakai herbisida. Nah, ini teman-teman bisa lihat bibit kelapa sawit saya cukup subur. Daunnya hijau. Nah, saya selalu memakai secara pelan-pelan, saya memakai dari kotoran ternak saya. Ini teman-teman bisa lihat, ini yang baru saya pakai, yang baru saya kasih pupuk kandangnya tadi. Daunnya hijau ketuaan. Nah, ini masih ada pupuk dolomitnya yang belum hancur. Ini teman-teman yang kalau udah kita pupuk dolomit atau pupuk apalah, harus diiringi dengan penyiraman. Ini ada bermacam-macam, ada yang udah cukup besar, ini baru sekitar lebih 2 bulan, ini sekitar 4 bulanan. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo bergabung di channel saya. Di sini saya akan memberikan wawasan saya seputar kelapa sawit, peternakan, dan tata cara pengolahan kelapa sawit. Ini teman-teman bisa lihat, ini baru berumuran lebih kurang 2 bulan. Ini teman-teman bisa lihat, ini batangnya tampak cantik, tampak bagus, alhamdulillah. Ini teman-teman bisa melihat dari segini aja bibitnya udah, daunnya bagus, tebal. Ini jadi saya, karena kebun masih sedikit, jadi kalau sekali panen pengeluaran adalah untuk beli kayu kandang, beli pupuk. Jadi sekarang saya masih menggunakan pupuk alami, pupuk kompos. Ini sudah terbukti kawan-kawan. Ini teman-teman yang ada di luar, kalau misalnya teman-teman untuk membeli pupuk dolomit atau mencari kotoran-kotoran ternak agak susah, saya menyarankan teman-teman untuk pupuk pertumbuhan pre-nursery. Kalau segini lebih kurang umurnya 2 bulan, teman-teman saya merekomendasi teman-teman memakai pupuk jenis merek NPK granular, yang di NPK granular 12-12-17. Setelah itu jangka 3 bulan setelah itu teman-teman bisa membeli lagi NPK 15 yang 3 kali 15. Itu untuk pupuk kimianya.
Baik teman-teman, tadi bibit yang umur 2 bulan, sekarang kita berpindah ke bibit yang umur 4 bulan ke atas. Ini teman-teman bisa lihat. Teman-teman, buat teman-teman yang baru pemula mau membibit kelapa sawit sendiri, misalnya teman-teman ribet mau membeli jauh atau alokasinya kurang, atau mau belajar membibit kelapa sawit sendiri, buat teman-teman yang mau membibit sendiri, teman-teman bisa pertama-tama teman-teman belilah kecambah yang resmi, yang perusahaannya udah terkenal, udah ternama. Setelah itu ya teman-teman bisa cek perusahaan-perusahaan yang sudah berlisensi mengeluarkan bibit kelapa sawit yang bagus. Biasanya kalau satu kantong itu isinya 150. Teman-teman beli. Setelah teman-teman beli, teman-teman persiapkan tempat, bikin suatu kotak yang lebih kurang sebesar kardus lah, diisi tanah, digemburin. Setelah itu tanahnya dicampur sama debu bekas pembakaran. Setelah itu teman-teman kecambahnya dimasukin ke dalam kotak itu. Biasanya itu tumbuhnya sekitar 1 minggu udah keluar bakal calon batangnya. Teman-teman bisa mempersiapkan polybag yang 1 kilo. 1 kilo itu lebih kurang sebesar tangan saya ini, sebesar gelas lah teman-teman. Setelah itu, setelah bibitnya 2 minggu kecambah itu, teman-teman pindahin ke polybag yang 1 kilo itu. Sementara bibitnya masih kecil, teman-teman bisa membeli lagi polybag yang 3 kilo seperti yang saya pergunakan ini. Tanahnya dikasih dolomin, dicangkul-cangkulin, dimasukin polybag. Teman-teman, buat teman-teman yang mau membibit, polybagnya mesti diisi pas-pas banget sama polybagnya, minimal kayak gini ya kan. Jadi kalau airnya masuk nggak langsung tumpah ke sebelah-sebelah. Soalnya kalau kita isi polybag, sebelum kita menanam apapun jenis tanaman yang masuk di polybag, itu tanahnya semakin lama semakin menurun karena penyerapan air semakin banyak. Terus jenis-jenis polybagnya teman-teman bisa membeli yang lebih tebal. Yang ini kemarin saya beli di Dinas Pertanian di kota tempat saya berada ini. Polybagnya lebih bagus, lebih lebih tebal, jadi nggak mudah robek. Ini bisa pemakaian sampai 5 tahun kalau bibit kita belum dipakai. Setelah itu teman-teman, bibit yang kita tanam di polybag 1 kilo itu, setelah umurnya 2 bulan baru kita pindahin ke polybag yang 3 kilo ini. Tapi teman-teman yang mau membibit sendiri, kalau bisa sumber airnya lebih dekat, jadi teman-teman bisa dengan mudah menyirami bibit kelapa sawit kita. Sebab rata-rata pemakaian air di tanaman kelapa sawit lebih banyak. Dari survei teman-teman yang ada di perusahaan, per hari kelapa sawit bisa menyerap, kalau yang bibitnya seperti ini, lebih kurang 1 liter lah. Tapi kalau buat kelapa sawit yang udah segini itu bisa mencapai lebih kurang 15 liter per hari. Jadi kelapa sawit ini
maunya banyak air. Ini teman-teman bisa lihat bibit kelapa sawit saya, alhamdulillah deket sumber airnya. Itu ada sumur, dan ini di samping ini ada siring. Silakan mencoba teman-teman yang mau bibit kelapa sawit, sebab kelapa sawit sekarang harganya sangat mahal di era sekarang, karena baru kali ini juga saya merasakan harga sampai 3.000-an kalau di daerah saya. Itu yang beli baru seperti tengkulak. Apalagi kalau teman-teman yang ada modal, teman-teman bisa membuka kelapa sawit dengan area yang lebih luas. Dari tadi ini saya menampilkan teman-teman, itu tadi bibit kelapa sawit, sekarang sawit yang udah saya tanam. Nah, ini teman-teman yang mau berkebun kelapa sawit, misal teman-teman punya 1 hektar lah. Jadi 1 hektar itu kalau normalnya di tempat saya itu kita bisa menanam lebih kurang 136 pokok batang. Jadi itu jarak 89. Buat teman-teman yang mau lebih banyak lagi, teman-teman bisa memakai jarak 88, ya kan. 88 itu bisa seperti teman-teman lihat. Ini alhamdulillah buahnya cukup bagus, alhamdulillah udah merah. Alhamdulillah bagus buahnya. Alhamdulillah buahnya banyak dan besar-besar. Alhamdulillah. Buat teman-teman yang punya lahan kosong, sekarang waktunya kita bersama-sama maju dengan berkebun kelapa sawit. Tidak ada kata terlambat. Yang penting ada lahan dan niat dan tekad yang bulat. Berkebun kelapa sawit ini adalah investasi yang sangat-sangat menggiurkan, karena saya sudah mencobanya, kawan-kawan. Ini walaupun kebun sawit masih sedikit, alhamdulillah saya sudah bersyukur. Teman-teman bisa menanam sawit sekarang. Dari kita membeli bibit rata-rata 6 bulan udah bisa kita tanam. Setelah itu sawitnya terus bertumbuh, dan sampai waktunya panen itu lebih kurang umurnya 3 tahun. Nah, di saat umurnya 3 tahun, teman-teman bisa menikmati hasil. Kelapa sawit ini terus berproduksi sampai umurnya 25 tahun. Lumayan bukan investasinya? Ini ada yang udah tinggi. Baik sahabat-sahabat, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Tolong bantu channel saya, jangan lupa tonton dulu, setelah itu subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan sukses buat para petani kita.